Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya, Agi Kurniasanti. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tebing di atas Jalan Nasional kawasan Cikijing, Majalengka longsor. 2 pesepeda motor sempat tertimbun. Hampir 200 orang siswa di Kota Bogor mengalami gejala keracunan setelah makan makanan bergizi gratis di sekolah mereka. Kawanan maling yang ketahuan warga beraksi di sebuah warung di Mundu, Kabupaten Cirebon, babak belur jadi sasaran amuk massa. Akibat diguyur hujan deras, tebing di atas Jalan Nasional kawasan Cikijing, Majalengka longsor. 2 pesepeda motor sempat tertimbun material longsor yang terjadi Minggu malam. Evakuasi korban terjebak longsor. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri bersama warga Minggu malam lalu berupaya mengevakuasi pesepeda motor yang sempat tertimbun longsor yang menimpa badan Jalan Nasional di Blok Cipadung, Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Majalengka. Korban yang mengalami cedera di bagian kaki akibat sepeda motornya tertimpa material longsor langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama. Peristiwa longsor Minggu malam adalah longsor kedua yang terjadi. Wilayah Cikijing, Majalengka, Minggu sore sempat diguyur hujan cukup deras. Longsor pertama terjadi pukul 2, sedang longsor kedua terjadi pukul 7 malam yang sempat menimbun 2 orang pengendara sepeda motor. Terjadi longsor di Jalan Nasional, tepatnya di Blok Cipadung, Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing. Kejadian terjadi pukul 14.00 diakibatkan curah hujan tinggi yang menggerus lereng. Akibatnya setengah badan jalan tertutup material longsor. Longsoran kedua terjadi pada pukul 19.00 dan berakibat 2 motor tertimpa longsor. Akibat 2 kali longsor, Jalan Nasional masih tertimbun material guguran batu dan tanah dari bukit. Arus lalu lintas dari Majalengka menuju Kuningan maupun sebaliknya dialihkan ke jalur alternatif melalui Desa Cipulus, Dharma Kuningan. Sementara pembersihan material longsor baru dilakukan pada Senin pagi dengan mengerahkan alat berat. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Puluhan orang pelajar dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Bogor akibat mengalami keracunan makanan bergizi gratis atau MBG Jumat pekan lalu. Mereka mengalami mual dan diare setelah menyantap makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bosowa Bina Insani. Kejadian pelajar yang keracunan akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis dari pemerintah kembali terjadi. Kali ini, puluhan siswa yang keracunan dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor. Salah satu pelajar yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Kota Bogor menuturkan mengalami gejala keracunan seperti diare, pusing, dan demam setelah menyantap makanan bergizi gratis yang diberikan di sekolahnya. Yang saya ingat sih telur, habis itu ada jeruk, nasi, sama sayur togis dan jagung. Gejala ya. diare sama demam sama sakit kepala. Udah berapa lama di sini dirawat? Oh, udah baru 2 hari sih. 10 hari. Peristiwa siswa keracunan makanan bergizi gratis terjadi pada Selasa pekan lalu. Pemkot Bogor telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Data Pemkot Bogor, ada 171 orang siswa dan guru dari 6 sekolah yang mengalami keracunan. 21 orang siswa hingga Jumat pekan lalu masih dirawat di 5 rumah sakit di Kota Bogor. Yang dirawat mah 21 dari 171 yang diduga keracunan. Yang diduga keracunan akibat makan bergizi. Termasuk kita sampaikan tadi yang tidak punya asuransi dan yang nggak punya BPJS, pemerintah akan cover biaya pengobatan sepenuhnya untuk para korban yang hari ini ada di rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota Bogor yang telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium
Hasil uji laboratorium akan digunakan untuk memastikan penyebab keracunan yang dialami para pelajar tersebut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Pasca keracunan yang dialami ratusan siswa usai menyantap makanan bergizi gratis, anggota DPRD Kota Bogor meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bosowa Bina Insani di Tanah Sereal Kota Bogor. Hasilnya, para wakil rakyat menemukan penanganan makanan yang dinilai kurang higienis. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR di Kota Bogor memeriksa dapur penyajian makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bosowa Bina Insani Tanah Sereal Kota Bogor. Mereka mengecek sarana, proses penyajian hingga pengiriman makanan ke 13 sekolah penerima manfaat. Dari pengamatan, para wakil rakyat menemukan sejumlah sarana dan proses penyiapan makanan yang kurang higienis. Kami menemukan ada beberapa memang yang tidak sesuai SOP ya. Pertama, lantai kurang bersih. Yang kedua, tempat sampah di dekat makanan. Terus ada lalat juga yang saya temui hinggap ke makanan itu. Terus juga meja-meja ya tidak sesuai ya, harusnya stainless ya. Tapi itu masih kayu dan itu kan penghantar ini ya, bakteri kayu itu ya, kalau lembab kalau apa gitu. Jadi itu mobilnya juga, mobil penghantar makanan juga dari kayu, harusnya stainless. Para wakil rakyat menemukan sejumlah sarana dan proses penyiapan makanan yang kurang higienis. Para anggota DPRD ini pun meminta pengelola dapur untuk mengganti meja persiapan makanan dan rak makanan di mobil pengiriman dari kayu menjadi berbahan stainless steel, serta menjauhkan tempat sampah agar dapur bebas dari lalat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya Kota Bogor trauma menyantap menu makanan bergizi gratis yang disediakan. Akibatnya, makanan pun menjadi bersisa karena tidak dikonsumsi oleh siswa. Masih lengkap dengan ininya nih, dengan susunya. Puluhan kotak makanan bergizi gratis MBG yang dikirim dari dapur SPPG Bosowa Bina Insani masih utuh tak terjamah di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 Kota Bogor Jumat lalu. Menu makanan dengan isi bihun goreng, nugget, buah pisang, dan susu tidak lagi menarik minat para siswa. Beberapa kotak diantaranya bahkan masih utuh. Sementara sisanya para siswa hanya mengambil susu atau buah saja. Kondisi ini terjadi karena para siswa trauma setelah peristiwa keracunan makanan bergizi gratis terjadi beberapa hari sebelumnya. Pada dasarnya kami apalagi sebagai guru ataupun kepala sekolah jujur merasa trauma juga ya. Cuma ya kita mencoba lebih berhati-hati lagi, baik dengan guru ke siswa, bahkan siswa pun ya kalau kita lihat dari sejak kejadian kemarin kelihatannya trauma ada, karena ada beberapa menu makanan yang tidak habis. Sementara pihak pengelola dapur SPPG tetap mengirim makanan MBG kepada para penerima manfaat dengan melakukan organoleptik atau mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Dalam proses setiap kali memasak itu kita ada sampel makanan ya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Tapi di awal sebelum distribusi tersebut dilakukan, kita ada uji organoleptik di mana setiap makanan yang selesai dimasak sebelum dikemas itu dicicipi ya secara keseluruhan. Hari ini bagi yang tidak terdampak atau tidak ada gejala dan keluhan itu tetap masih kita kirim. Itu masih produksi ya? Berdasarkan koordinasi juga dengan BPN. Dari data sekolah hingga hari Jumat ada 32 orang siswa SD negeri ini yang mengalami gejala keracunan dan masih ada 4 orang siswa yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.